memperdengarkan oleh imam akan ayat-ayat pada salat zuhur. Akan ayat-ayat. Memperdengarkan oleh imam ayat-ayat. Al-ayat, al-ayat. Ayat-ayat. Itu mufrad atau jamak? Memperdengarkan oleh imam ayat ayat dalam salat zuhur. Oke. Wa bihi qala akhbarana Imran ibn Yazid ibn Khalid ibn Muslim yu'rafu bi ibni Abi Jamil ad-Dimashqi qala haddatsana Ismail ibn Abdullah ibn Sama'ah qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Abdullah ibn Abi Qatadah qala haddatsana Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil Qur'an wa surataini fi rak'ataini al-ulayaini min salati zuhri wa salati al-asri wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kana yutilu fi rak'atil ula. Naam, terjemah. Telah meriwayatkan berkata Yahya bin Abi Katsir telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah. Ia berkata telah meriwayatkan hadis kepada saya oleh bapakku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ia Rasul yaqra'u membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur dan salat asar, dan memperdengarkan ya Rasul akan kami akan satu ayat kadang-kadang. Karena yutilu fir rakatil ula, dan ada ya Rasul itu dan ada ya Rasul ya Rasul memanjangkan pada rakaat yang pertama. Naam. Coba bagaimana prakteknya yusmi'unal ayat ahyanan. Anggap antum jadi imam salat zuhur. Prakteknya Ya, bagaimana prakteknya yusmi'unal ayat ahyanan. Hampir terdengar semuanya. Yusmi'una ahyanan. Oke lah. Berapa kira-kira yang bisa kita simpulkan kesimpulan hukum dari hadis tersebut? Berapa yang bisa kita simpulkan hukum dari hadis tersebut? Kalau di sini yang pertama kesimpulannya Rasulullah memanjangkan rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Oke. Harus panjang rakaat pertama dari rakaat kedua. Dengan dibaca inna atayna rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua. Yang kedua pada 2 rakaat yang pertama Rasulullah membaca setelah membaca Al-Fatihah Rasulullah membaca surat. Surat maksudnya? Surat setelah membaca Al-Fatihah Rasulullah membaca surat. Maksud surat apa? Maksud suratnya surat selain Al-Fatihah. Surat? Selain Al-Fatihah. Jadi maksud surat itu apa penekanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, contoh kasus
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau imam baca begituan, Itu ayat. Yang maksud satu surat itu satu surat dari awal surat sampai akhir, sampai habis. dari awal surat sampai akhir surat maksudnya Hanya surat yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. maksudnya Nabi membaca 2 surat sempurna, tidak penggalan-penggalan ayat. Yang ketiga, Nabi memperdengarkan ayat itu kadang-kadang. memperdengarkan itu berlaku untuk salat apa? Salat zuhur dan asar. Yang keempat, Oke, halaman 287 bab kedua. Bab tasbihu wa takbiru wa du'a. Bab tasbihu, tafairu tasbihu. Bab tasbihi wa takbiri wa du'a inda kusufi syamsi. Adapun ini itu bab tentang tasbih dan takbir dan doa ketika salat gerhana matahari. Wa bihi qala akhbarana Muhammad ibnu Abdullah bin Mubarak qala hadatsana Abu Hisham wa huwa al-Mughirah ibnu Salamah qala hadatsana Wahaibun qala hadatsana Abu Mas'ud al-Jurairi an Hayyan ibn Umair qala hadatsana Abdurrahman ibn Samurah qala baina ana. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdurrahman ibn Samurah, ia berkata, baina ana, ketika saya atarama bi'as umili bil Madinah, ketika saya melepaskan anak-anak panah milik saya di Madinah. Idin kasafati, menyampaikan akannya hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gerhana matahari. Ahdatha, Apa yang akan menyampaikan? kalau menyampaikan hadis haddatha, Apa yang akan aku ceritakan? itu uhaddisu. Apa yang akan, sesuatu yang menceritakan akannya. Sesuatu yang menceritakan akannya. Itu haddatsahu Rasulullah. Ini ahdatsahu. Sesuatu yang meriwayatkan. Haddatsa. Ahdatsa yuhditsu ihdats. Fahuwa muhdits wa dzaka muhdas wa iyyaka muhdatsatal umur. Apa ti muhdats? Sesuatu perkara baru. Ma ahdatsahu Rasulullah. Apa yang akan perkara baru akannya Rasulullah. Akannya Ma ahdatsahu Rasulullah. Apa yang akan melakukan akannya?
apa yang akan melakukan akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gerhana matahari. Kenapa digunakan bahasa ahdas? Karena zaman itu baru pertama kali terjadi gerhana matahari. Nah, maka digunakan bahasa ahdas. Terus Fa'ataituhu mimma yali zahrahu. Maka aku datangi akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yali zahrahu, dari sesuatu yang di belakang, dari sesuatu di belakangnya, di belakang punggungnya Nabi, atau aku mendatangi Rasulullah SAW pas di belakang punggungnya Nabi. nah, Wa huwa fil masjidi, dan dianya Nabi ketika itu berada dalam masjid. Faja'ala yusabbihu wa yukabbiru, maka jadi ia Nabi itu bertasbih dan bertakbir, wa yad'u, dan berdoa, hatta husira anha, sehingga dibukakan gerhana. Qala, berkata ia Abdurrahman ibn Samurah, thumma qama, kemudian berdiri ia Nabi, fa shalla rak'ataini, lalu salat ia Nabi 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, dan 4 kali sujud. nah, apa maksud dari hadis itu? Maksudnya tata cara, menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana matahari. Coba lihat judulnya. Judulnya tasbih dan takbir dan doa. Adakah dalam hadis itu tata cara sholat gerhana? Tidak. Berarti hadis membahas tentang Tasbih dan takbir dan doa. apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Bacaan yang dibaca dalam sholat gerhana. Bacaan yang dibaca dalam sholat Gerhana matahari. gerhana. Apa yang dibaca dalam sholat gerhana matahari? Itu dibaca tasbih, takbir dan doa. Nabi waktu itu membaca tasbih, takbir dan doa itu setelah sholat atau sebelum sholat atau sedang sholat? Sebelum. Bagaimana dibilang itu bacaan dalam sholat? Padahal Nabi baca sebelum sholat. Berarti bacaan yang dibaca sebelum melakukan sholat gerhana matahari. Secara kesimpulan, Disunahkan membaca tasbih dan takbir dan doa sebelum melakukan sholat gerhana. nah, apalagi yang bisa kita simpulkan dari perjalanan hadis itu? Mungkin dari sikap Nabi, dari sikap sahabat, dan bagaimana? Atau dari sikap sahabat itu, apa yang bisa kita ambil? Ketika saya melemparkan anak-anak panah saya di Madinah, tiba-tiba terjadi gerhana, lalu saya kumpulkan anak panah saya dan saya mengatakan dalam diri saya akan perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Rasul dalam salat gerhana. Dari kalimat itu apa yang bisa kita simpulkan? Dari kalimat tersebut sahabat ingin memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana matahari. Nah, kalau nggak terjadi gerhana matahari, berarti sahabat nggak suka memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul. Suka juga. Berarti kalau gerhana matahari sangat suka. Sahabat yang senang memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi momen-momen tertentu. Apa sunnah Nabi di sini? Maka beliau bersegera memperhatikan apa yang akan Nabi lakukan. Yang kedua,
Yang kedua dari sikap sahabat itu beliau berjalan tidak di depan Nabi. berjalan tidak di depan Nabi. Oke. Yang ketiga nggak ada yang ketiga? Tetap latihan panah walaupun sendirian. Yang keempat, yang keempat, Ingat waktu ketika main panah. mau latihan panah harus memiliki anak panah yang cukup dan banyak. Nggak bisa satu batang, dua batang. Dari mana kita ambil? Jama'tu ashumi. Setelah saya main panah, saya kumpulkan anak-anak panah saya. Saya kumpulkan, bukan saya ambil. Kalau kita kan saya ambil anak panah saya pergi. Karena panah saya cuma 2 dan 3. Tapi kalau sahabat itu enggak, saya kumpulkan anak-anak panah saya, kemudian baru saya pergi. Yang kelima, mesti menghargai panah atau peralatan-peralatan olahraga sunnah, bukan dibuang sembarangan. Nah, demikian cukup.